Koterunada. Saya di sini perwakilan dari kelompok 7 sebagai moderator 1. Perkenalkan, nama saya Noveda Sari. Saya sebagai moderator 2. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan teori trias dan tentras politika. Trias politika atau pemisahan kekuasaan adalah membagi sesuatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Eko Nugroho dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Trias Politika, dalam sistem pemerintahan di Indonesia menerangkan bahwa adalah sebuah ide bahwa pemerintahan yang berdaulat harus dipisahkan antara 2 atau lebih kesatuan kuat yang bebas. Sedangkan tetras politika adalah konsep yang memperluas pemerintahan yang mengusulkan adanya checks and balance tambahan untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu Iqbal Pratama. Dipersilahkan Iqbal Pratama untuk menjelaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Iqbal Pratama Arli Hermansyah, NIM 13123000063. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang trias politika. Trias politika atau pemisahan kekuasaan adalah membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di mana menurut Wahyu Eko Nugroho dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, menerangkan bahwa trias politika adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan yang berdaulat harus dipisahkan antara 2 atau lebih kesatuan kuat yang bebas. Terima kasih. Yang kedua, penjelasan akan dilanjutkan oleh Jo Martin. Kepada Jo Martin, dipersilakan untuk menjelaskan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Jo Martin Santoso, NIM 131230051. Dan yang pertama, pemerintahan yang merupakan lembaga yang mengatur negara. Yang kedua, politik yang adalah proses interaksi antara berbagai pihak untuk mempengaruhi kebijakan. Ketiga, kebijakan yang merupakan keputusan resmi pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, kepentingan melibatkan kelompok dan individu yang berkepentingan dalam politik dan kebijaksanaan. Konsep ini membantu kita untuk memahami tetras politik. Oke, setelah penjelasan dari Iqbal Pertama dan Jo Martin, dari sini dapat kita simpulkan bahwa trias politika adalah konsep pemisahan kekuasaan yang menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di mana menurut Wahyu Eko Nugroho, konsep ini menggambarkan bahwa sebuah pemerintahan yang berdaulat harus memisahkan kekuasaan menjadi unit-unit independen. Dan tentras politika adalah konsep yang mencakup pemerintahan, politik, kebijakan, dan kepentingan dalam sistem politik. Politik adalah interaksi untuk memengaruhi kebijakan. Kebijakan sendiri adalah keputusan resmi untuk menyelesaikan masalah dan kepentingan yang melibatkan kelompok dari individu dalam politik dan kebijakan. Setelah membahas trias dan tetras politika, selanjutnya kita akan membahas kolerasinya. Dengan ketatanegaraan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Muhammad Mahfud. Dipersilakan untuk Muhammad Mahfud untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud, NIM 13123000249. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolerasi trias politika dengan keadaan Indonesia saat ini. Trias politika telah menjadi landasan bagi struktur pemerintah di Indonesia dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, dalam praktiknya masih ada tantangan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, pengenalan tentras politika yang menambahkan cabang pengenalan
dalam struktur pemerintahan dapat menjadi pertimbangan yang penting. Penambahan cabang ini bertujuan untuk lebih memperhatikan aspek pengawasan dalam pengembalian keputusan pemerintahan, serta mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam struktur pemerintahan dapat memberikan kontrol tambahan terhadap keputusan dan tindakan pemerintahan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Trias Politika dapat membantu mengembalikan keseimbangan kekuasaan yang mungkin terganggu atau tidak seimbang dalam praktek trias politika. Penjelasan yang terakhir akan dijelaskan oleh Immanuel David. Kepada Immanuel David, dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Immanuel Johan Christian dengan NIM 13123000241 akan melanjutkan paparan. Dalam konteks Indonesia, prinsip trias politika mengatur pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudisial. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah, DPR membuat undang-undang bersama pemerintah, dan Mahkamah Agung menafsirkan undang-undang. Sebagai contoh, pasca pelantikan presiden, Presiden membentuk kabinet, DPR mengesahkan kebijakan, dan lembaga peradilan mengadili pelanggaran hukum. Di sisi lain, konsep Tetras Politika memasukkan peran media atau pers dalam mengawasi dan memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah. Misalnya, media mengungkap kasus korupsi, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Meskipun Indonesia menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketergantungan politik, prinsip trias politika dan tetras politika tetap menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendorong sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Kesimpulan terhadap paparan yang saya berikan adalah perubahan konsep trias politika menuju ke konsep tetras politika adalah tetras politika menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan adil dari segi ketatanegaraan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari Immanuel Johan. Setelah berdiskusi, kami menarik kesimpulan bahwa kelompok kami mendukung perubahan dari konsep trias politika ke konsep tetras politika, karena di dalamnya menciptakan pemerintahan yang lebih transparan. Sekian dari pemaparan dari kelompok 7, saya sebagai moderator 2, mewakili anggota kelompok, mengakhiri pemaparan kali ini, mengucapkan terima kasih dan